السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 249. Hadis 249. Wa an Ummi Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'aid radhiyallahu anha qalat, ini hadis dari Ummu Kulthum. Banyak sekali sahabiah yang bernama Ummu Kulthum, termasuk anak-anak Abu Bakar dan Umar, bahkan beberapa istri Ali bin Abi Thalib. Begitu pula Zainab. Ini menunjukkan bahwa nama para sahabat sama dengan nama-nama para nabi. Itu aja terus. Ya, sampai hari ini orang-orang Arab melanjutkan sunnah yang satu ini. Nama-nama orang Arab, terutama Mekah, Madinah, ya nggak jauh dari Ali, Ahmad, Muhammad, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Munzir, Zubair, Talha, ya. Tidak seperti nama di kita, mengambil yang aneh-aneh, yang asing-asing. Sunnah nama itu sederhana, tidak terlalu tinggi. Cahaya bulan, matahari, ini nama terlalu tinggi, tidak disukai dalam Islam. Islam menyukai nama-nama yang sederhana. Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, Zubair, Tolha. Ini nama-nama sederhana. Nama-nama para nabi, para rasul, para sahabat, nama-nama yang sederhana, gak ada artinya. Gak ada artinya. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Abu Bakar, Umar, Utsman, gak ada artinya. Karena memang nama tidak perlu ada arti. Berbeda dengan nama Allah. Nama Allah pasti ada artinya, dan artinya pasti sesuai. Pasti. Adapun nama manusia, nama kita tidak pasti. Apakah ketika kita memberikan nama anak kita muttaqin misalnya, dia pasti bertakwa? Belum tentu. Ketika kita memberi nama anak kita Muzakki misalnya, apakah pasti dia kelak akan banyak mengeluarkan zakat? Belum tentu. Belum tentu. Ketika kita kasih nama anak kita takwa misalnya, apakah dia nanti pasti bertakwa? Belum tentu. Ya. Maka tidak boleh kita memberikan nama dengan nama-nama yang
terlalu tinggi. Takwa, ihsan, muhsin, ikhlas, mukhlis, ini terlalu tinggi. Ya. Berbeda dengan Allah. Ketika Allah punya nama Al-Ghani, kaya, pasti Allah maha kaya. Ketika Allah menamakan dirinya Al-Malik, pasti Allah sebagai raja di jagat raya alam semesta. Ketika Allah memberikan nama kepada dirinya Ar-Razzaq, maka pasti Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan rezeki. Dan begitu seterusnya. Beda dengan nama kita. Di sini Ummu Kulsum mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzab, bukan termasuk pendusta. Padahal dia dusta. Itu maksudnya ya. Ada orang berdusta, berbohong, tapi dia tidak kadzdzab, tapi dia tidak pendusta walaupun dia berdusta. Kenapa? Alladzi yuslihu bainan nas, karena dia berbohong dalam rangka, berdusta dalam rangka mendamaikan manusia, mendamaikan dua orang muslim, dua kelompok yang sedang berkelahi, berseteru, berantem, bermusuhan. Lalu kita bikin kebohongan, dusta. Tapi dengan kedustaan kita itu, si A dan si B yang bermusuhan akhirnya berdamai. Si A dan si B yang berselisih, berantem, akhirnya saling memaafkan gara-gara kebohongan kita. Bolehkah? Boleh. Boleh. Fayanmi khairan, lalu muncul kebaikan. Ya. Misalnya saya tahu antum sedang bermusuhan dengan si fulan. Saya ingin antum dan si fulan ini berdamai, saling memaafkan. Lalu saya bikin kebohongan. Ya. Saya bohong kepada antum bahwa si fulan nyesel, merasa salah, ingin baikan, dan seterusnya. Lalu dengan kebohongan saya ini, antum memaafkan si fulan, atau saya juga bohong kepada si fulan bahwa antum merasa salah dan seterusnya. Ini boleh, ini tidak tercela. Bahkan melihat dari zahir hadis terpuji, walaupun sekali lagi bohong. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, di riwayat Muslim ada tambahan, sering kita dapati seperti ini. Ini salah satu keutamaan Sahih Muslim, lebih lengkap, lebih banyak daripada Sahih Bukhari. Kenapa? Karena syarat Bukhari terlalu berat sekali. Bukhari membuat syarat sebuah hadis dikatakan sahih itu berat. Saking beratnya, tidak ada syarat seperti itu di muka bumi kecuali syarat Bukhari. Ambil contoh misalnya si A dan si B, perawi A dan perawi B dikatakan bertemu, bagi Imam Muslim dan imam-imam yang lain cukup satu negeri dan satu zaman. Ya.
ketika si A dan si B, dua-duanya ulama ahlul hadis, sezaman, sama-sama lahir di tahun 200 hijrah misalnya, atau 150 hijrah, atau beda-beda dikit, 150, 155 gitu. Dan sama-sama tinggal di Madinah. Semua orang tahu si A dan si B ini sama-sama tinggal di Madinah. Maka bagi Imam Muslim, Daruqutni, Abu Daud, Nasai dan lain-lain, mereka sudah menyimpulkan bahwa dua ulama besar ini, dua perawi hadis ini pasti bertemu. Itulah syarat Muslim dan syarat ulama-ulama lain. Beda dengan Bukhari. Adapun Bukhari tidak cukup sampai di situ. Harus ada riwayat bahwa si A dengan si B ini betul-betul pernah bertemu, ngobrol, atau jelas guru dan murid. Maka berat syarat Bukhari ini. Oleh karena itu menjadi kurang lengkap. Karena ketika ada riwayat bahwa si A dan si B ini satu kota dan sezaman, tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya, sampai betul-betul ada riwayat bahwa si A dan si B ini pernah ngobrol, pernah ketemu di satu masjid misalnya, atau guru dan murid misalnya. Tentu ini berat. Dengan sebab inilah maka Sahih Muslim kebanyakan lebih sempurna, lebih lengkap, lebih banyak. Ini salah satu contohnya. Di Imam Bukhari, di Sahih Bukhari cuman segitu, bahwa tidak termasuk pendusta orang yang berdusta dalam rangka mendamaikan manusia yang sedang berselisih. Lalu setelah itu muncul kebaikan atau dia mengucapkan kebaikan, sampai di situ. Adapun di riwayat Muslim ada tambahan lebih lengkap. Apa? Qalat Ummu Kulsum mengatakan, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhun nas. Aku belum pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan dalam berbohong, illa fi thalathin, kecuali dalam 3 perkara. Ini lebih lengkap nih. Kalau tadi cuman mendamaikan orang yang berselisih, 1. Di sini ada 2 lagi. Ini riwayat Muslim. Ummu Kulsum mengatakan, aku belum pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan dalam berbohong kecuali dalam 3 hal. Awas, jangan sampai ada yang keempat, jangan sampai ada yang kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Di sini Ummu Kulsum dan para sahabat lebih tahu dari kita semua bahwa bohong yang diperbolehkan cuma ada 3. Yang pertama, al-harbah. Perang. Tidak mungkin kita perang harus jujur. Ya, seperti kita berkelahi, berantem. Sepertinya mau mukul padahal nendang, sepertinya mau nendang padahal mukul. Ini kan tidak tercela. Bahkan dikatakan, hebat, tipuannya hebat, dan tidak tercela. Karena memang berkelahi, berantem, berperang memang seperti itu. Kata Nabi, al-harbu khid'ah, perang adalah tipu daya. Maka membohongi musuh, sepertinya mau menyerang dari sebelah kiri, nggak taunya dari sebelah kanan, ini boleh. Ini tidak tercela di dalam peperangan. Yang kedua, wal islaha bainan nas, mendamaikan manusia yang sedang berselisih.
seperti ada di Sahih Bukhari tadi. Ini boleh dilakukan dengan cara berdusta, dan cara berdustanya terserah. Ya, mungkin antum punya cara dusta tersendiri sehingga si fulan yang marah bisa mereda amarahnya. Yang terakhir, yang ketiga, wa haditsar rajuli imra'atahu, bohongnya seorang laki-laki kepada istrinya. Yang jika laki-laki ini, para suami ini jujur, justru istrinya akan sedih, sakit hati, tersinggung. Banyaklah ini ya. Ya, misalnya pengantin baru lalu dimasakin oleh istrinya, tentu si istri ingin sekali membahagiakan, menyenangkan suaminya supaya makanannya enak, tapi dia tidak sanggup. Namanya masih mungkin umur masih belasan ya, 19, 18, belum pintar masak, tentu rasanya tidak enak. Lalu suami mengatakan enak sekali, ini boleh, ini tidak tercela. Ya. Yang jika suami ini jujur, kasihan istrinya. Ya. Saya kira kita semua mengalami itu. Ya. Maka jangan terlalu jujur kepada istri. Coba antum cerita tentang masalah antum di kantor, di bisnis, di pergaulan, jujur kepada istri, kasihan. Ya, bukan wilayah dia. Kita punya permasalahan di kantor, kita punya masalah kepada klien segala macam. Kalau kita jujur kepada istri, cerita semua, kasihan. Nanti ikut kepikiran. Cukup kita saja yang menanggung. Karena laki-laki itu harus lebih kuat. Bukan cuma fisiknya, tapi juga mentalnya. Istri lemah, bukan cuma fisiknya, mentalnya juga. Maka jangan sampai kelemahan istri kita tambah perparah dengan beban yang mestinya beban itu cukup kita yang menanggung. Ya. Apalagi antum pengen niat mau nikah lagi, ya kan? Ya tentu kalau jujur-jujuran dari awal ya nggak jadi. Ya, dari awal sudah jujur ya, maksudnya cerita semuanya, nggak perlu cerita. Antum sedang dekat sama siapa, PDKT, ya itu urusan antum. Jangan kemudian istri ikut-ikutkan, nggak ada sunnah Nabi seperti itu. Ya. Rasul dan para sahabat ketika mau menikah lagi ya cukup memberitahu, bukan minta izin. Ya. Ada dari riwayat Aisyah kaget mendengar Rasulullah mau nikah dengan si fulana. Ini menunjukkan bahwa nggak ada Rasulullah dan para sahabat minta izin kepada istrinya. Ya kalau kita mungkin ya basa-basi lah minta maaf, padahal ya nggak harus minta maaf, orang nggak salah, ya kan? Ya, kecuali antum tidak mampu memaksakan diri, ya itu salah. Ketika antum mampu tidak memaksakan diri, sanggup memberikan nafkah, fisik kuat, ya tidak perlu minta maaf, ya paling basa-basi. Ya. Intinya jangan terlalu jujur kepada istri. Wa haditsal mar'ati zawjaha, dan sebaliknya bohongnya istri kepada suami, yang jika istri ini jujur tentu suami akan sakit hati. Ya, misalnya dia cantik, kemudian suaminya tidak ganteng, ya semua orang bilang jelek lah. Dia puji suaminya sebagai
oh ganteng, fisiknya bagus, apalah, ini tidak tercela. Ya, artinya suami istri itu mestinya saling menyerangkan. Gitu. Sebagaimana nasihat Nabi kepada Jabir yang menikahi janda, padahal Jabir masih bujang. Nabi bilang, kenapa engkau tidak memilih gadis saja? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Engkau bisa bersenang-senang dengan dia, dia pun bisa bersenang-senang dengan engkau. Kenapa engkau pilih janda? Walaupun Jabir punya jawaban, ya, karena punya adik yang sangat banyak. Tapi setidaknya Nabi mengajarkan kepada Jabir dan kepada kita semua para lelaki, ketika menikah itu ada kesenangan. Ya. Maka tidak benar sama sekali orang-orang yang mengatakan Rasulullah istrinya banyak, menikah lagi, itu semuanya dengan janda-janda tua, niatnya cuma nolong doang. Ini sama sekali tidak benar. Jika itu benar, tidak mungkin ada riwayat di mana Nabi didatangi oleh seorang wanita, kemudian wanita itu mengatakan, ya Rasulullah inni ahibu ilaik, ya Rasul, aku serahkan diriku kepadamu. Lalu Nabi melihat dari atas, maksudnya ingin dinikah, ya. Lalu Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, betul-betul diperhatikan oleh Nabi 3 kali. Lalu para sahabat yang ada di situ faham bahwa Nabi tidak berkenan, tidak ingin. Ya kalau bahasa kasar kita ya nggak nafsu lah, gitu. Lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasul, jika engkau tidak berkenan menikahi wanita ini, nikahkan saja dia denganku. Dan seterusnya dan seterusnya. Hadisnya lumayan panjang, menunjukkan bahwa Nabi nikah dengan wanita yang beliau sukai, yang beliau ingini, bukan sembarang wanita. Ya tentu yang paling disukai oleh laki-laki ya yang cantik, yang menarik, gitu ya. Ya, hanya ada 2 fawaid dari hadis tadi. Yang pertama, al-kadhibu haramun wa minal kabair. Bohong itu dosa dan termasuk kabair, maksudnya dosa besar. Lima yatarattabu alaihi minad darari wal fasad, karena kebohongan hampir dipastikan akan memunculkan kemudaratan dan kerusakan. Ya. Walakin ubiha, akan tetapi dibolehkan, fi halatin, dalam keadaan tertentu. Di sini beliau mencontohkan 3 sesuai dengan sabda Nabi yang ada di Sahih Muslim tadi, bukan di Sahih Bukhari. Yang pertama, al-islahu bainal muslimina wal mutakhasimain, mendamaikan kaum muslimin yang sedang bersengketa atau 2 orang yang sedang bersengketa. Yang kedua, fil harbi wa mukhada'atil adu, dalam rangka mengecoh musuh saat berperang seperti tadi. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, diteruskan oleh Khalid bin Walid. Ya, misalnya dalam perang Uhud, kan terpojok ya, Rasul dan para sahabat di putaran kedua itu terpojok. Nah, kemudian Rasul dan para sahabat mengejar, padahal terpojok tapi mengejar. Ya. Ini untuk mengecoh kaum muslim, untuk mengecoh kaum kafirin, seolah-olah kaum muslimin kuat, banyak, padahal dalam keadaan lemah. Ini kan tipuan. Bolehkah? Boleh. Yang terakhir, fi ihbarir rajuli imra'atahu,
sayangnya seorang laki-laki kepada istrinya atau sebaliknya, beliau memberikan contoh bi annahu yuhibbuha wa hiya kadzalik, bahwa dia seolah-olah mencintai. Kan ada kalanya ya, seorang laki-laki nikah dengan wanita yang tidak dia cintai, atau sebaliknya seorang wanita mungkin terpaksa nikah dengan laki-laki yang dia tidak sukai, bukan pilihan dia, tapi dipaksa oleh walinya, oleh ayahnya. Kejadian ini sepertinya banyak. Nah, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, dia berbohong ya. Karena cinta itu kan bisa belakangan, cinta itu kan bisa belakangan, dan itu sering terjadi. Mungkin antum punya kakek atau nenek yang punya pengalaman seperti itu. Kakek nenek kita sering bercerita dulu tidur bareng satu kamar dengan suaminya itu setelah seminggu atau bahkan sebulan setelah akad nikah, ya karena memang gak suka, baru kena. Ini cerita bukan satu dua, tapi dia paksakan gitu ya. Setelah dipaksa nikah oleh walinya itu, walillahilham, sampai puluhan tahun, bahkan sampai meninggal, punya anak banyak, punya cucu belasan, punya cicit puluhan. Ini bukan satu dua. Artinya kita jangan seperti ucapan orang-orang, apa istilahnya, orang-orang kafir lah, bahwa harus didasari rasa saling cinta dari awal. Saling cinta itu bisa muncul setelah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Apalagi suaminya pengertian, tanggung jawab, bijaksana, otomatis akan muncul rasa cinta itu. Walaupun ketika akad nikah nggak ada rasa cinta sama sekali. Disinilah disunahkan kepada wanita ini, istri ini, untuk berbohong, seolah-olah dia mencintai suaminya, padahal tidak. Allah nanti akan memberikan rasa cinta itu, insya Allah. Yang terakhir, jawazut tawriyati wal ma'aridi fil hadis. Bolehnya berbohong dengan kalimat-kalimat tauriyah ya. Saya tidak pernah melihat itu semenjak saya berdiri di sini, padahal dia bergeser 1 langkah atau 2 langkah misalnya, padahal dia melihat. Hal yang seperti ini dibolehkan. Seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, dia saudaraku, dia bukan istriku, padahal istrinya. Sarah kan istri beliau, cantiknya luar biasa. Beliau terpaksa berbohong seperti itu supaya istrinya tidak diambil oleh sang raja. Karena si raja ini punya penyakit, hobinya mengambil istri orang. Kalau janda atau gadis nggak mau, justru yang diambil istri orang ya, namanya sakit ya. Mungkin untuk menunjukkan betapa hebatnya dia, punya orang juga bisa aku ambil ya. Maka terpaksa Nabi Ibrahim berbohong, tapi tauriah, bahwa Sarah ini saudaraku. Apakah berbohong 100%? Tidak, karena antara Ibrahim dengan Sarah sama-sama muslim. Muslim itu sesama muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka inilah bohong secara tauriyah. Bolehkah? Boleh ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.